kalau kita mau bandingkan dengan Y100, tentu dia akan sangat signifikan ketika kita menikmati hasil fotonya ya, karena sudah banyak filternya dan lain-lain. Betul. Selain memang lensanya juga lebih spesifik, lebih bagus lagi, V30e maupun V30. Ini kita mau coba untuk ini ya, stabilizer dari handphone ini ya, karena ini katanya bisa juga handphone yang cocok, video juga kan? Cocok untuk mereka yang mau mulai ngevlog juga gitu. Jadi ini bisa modal kameranya dengan pakai ini. Jadi dari dua seri Vivo yang saya pegang, seri Y100 dan yang dipegang Timi V30, dua-duanya sih mumpuni kalau dari sisi kamera dan video udah sama-sama oke, walaupun harganya berbeda cukup lumayan, cukup jauh. Apalagi kalau beli yang Pro. Apalagi kalau beli yang Pro. Jadi ini cocoknya buat siapa? Terakhir sebagai penutup, ngecharge-nya sama-sama cepat. Vivo. Halo, selamat ketemu lagi dengan kami berdua di FOMOTech. Saya dengan Timothy Marbun. Saya Bayu Sutiono. Dan buat lo semua yang FOMO sama teknologi, fear of missing out teknologi, nggak perlu lagi. Nggak usah dijelasin. Mungkin ada yang seusia gue nonton kan, Tim. Mereka belum tahu. Kita memang targetin juga ya ranah usianya Mas Bayu. Jadi buat teman-temannya Mas Bayu, kita akan ngebahas dua handphone kali ini. Thank you untuk Vivo yang kali ini. Teman-teman gue yang seusia gue. Yang seusia Mas Bayu. Oh, punya temen yang usia lain juga. Banyak. Bahas aja terus ya, kita nggak mulai-mulai jadinya. Ada dua handphone yang akan kita review paling tidak untuk hari ini. Yang pertama dari Vivo Y100, ini dia ya, yang kita pegang. Ada warnanya, ini seperti spek yang ditulis di kardusnya ini. Iya. Ungu anggrek, kenapa sih gue pegang yang ungu anggrek? Kenapa gue mesti pegang sih ungu anggreknya? Tapi ya ini buat kaum hawa, warna yang menarik ya. Jadi ada Y100 dan juga ada yang mungkin bisa dibilang salah satu keunggulannya kan kalau Vivo tuh selalu ngeluarin tuh ada hurufnya T, X, Y. Kalau namanya Vivo biasanya unggulnya di V pastinya kan. Nah sekarang baru dikeluarkan Vivo V30, V30 ini, dan mungkin tampilannya agak beda nih dengan V yang sebelumnya kan. Jadi ini adalah salah satu yang mungkin menjadi unggulan dari Vivo sekarang, dan speknya apa aja kita lihat. Sebagai pelengkap jajaran keluarga Vivo V-Series, kehadiran V30 berhasil memukau penyuka gadget walau secara tampilan terlihat lebih simpel dibanding versi di atasnya yaitu Vivo V30 Pro. Walau tidak dilengkapi dengan teknologi lensa Zeiss seperti kakaknya, smartphone satu ini tetap menawarkan fitur kamera yang mumpuni. Dua buah kamera belakang dan sebuah kamera depan memiliki resolusi masing-masing sebesar 50 megapiksel. Dengan bukaan kamera utama 1,8, ini mampu menangkap objek yang lebih luas. Sebuah modul kamera persegi dilengkapi lampu LED flash yang disebut Vivo Aura Light dengan smart lighting control yang menghiasi punggung ponsel ini membuat hasil tangkapan kamera menjadi lebih natural dan jernih serta tajam walaupun dalam kondisi pencahayaan yang kontras ataupun minim cahaya. Kualitas videonya juga tidak mengecewakan. Kestabilannya cukup terlihat di layar dan mampu menyuguhkan ruang ketajaman dengan baik, terutama bila berada cukup dekat pada sebuah objek. Nah, ada yang penasaran nggak dengan audio dan ketajaman visualnya ketika dicoba menyaksikan sebuah video di YouTube? In Egyptian history because we had lost access to these monuments. And what does a fleet of boats carrying 6 miles? Coba tulis pendapatmu soal ini di kolom komentar ya. Tampilan dengan desain stylish dan premium, juga performa yang memadai dari Vivo Y100 4G menghadirkan spesifikasi yang tidak kalah menarik. Panel bodi belakang ponsel kelas menengah ini dibekali material kulit fiber premium berkesan classy, dengan teknologi anti-stain coating yang menawarkan lapisan anti-noda dan anti-kotor. Ponsel ini sendiri berjalan dengan sistem operasi Android 14 yang dilapisi antarmuka FunTouch OS 14 dengan layar AMOLED 6,67 inci dan resolusi 1080x2400 pixel serta tingkat kecerahan maksimum 1200 nits. Sedangkan chipset Snapdragon 4 Gen 2 dipadu dengan RAM 8GB,
membuat performa ponsel berdaya 5000 mAh ini makin melaju dengan hasil skor Antutu mencapai 334 sekian ribu. Lumayan banget sih buat keperluan harian atau sekedar untuk main game aja. Pada sisi kamera, susunan 3 buah lensa terletak di punggung belakang, dijejali kamera utama sebesar 50 megapiksel dengan sensor flicker dan ultrawide 8 megapiksel. Sementara di sisi muka terdapat kamera selfie 8 megapiksel dengan bukaan 2,0. Format videonya yang 1080 dengan 30 frame per second disajikan bersama audio speaker stereo ganda. Eons. The ocean, a vast, unfathomable abyss where the sun's warm embrace is but a distant memory. Cukup worth it lah buat kalian para penyuka visual. Ini buat gue Y100 Vivo ini, kalau lo semua masih punya anak-anak yang usia SMA atau kuliah, nah ini harganya masuk lah. Ya, Dengan segala keunggulan Vivo yang kita udah tahu, termasuk Vivo itu kan selalu dibilang kameranya bagus hasil fotonya. Oh, mereka memang pernah mengklaim sebagai kalau mau selfie bagus ya Vivo kan. Vivo. Ya, your best Jadi selfie. ini juga bisa selfie, hasilnya sudah mumpuni Ya. pakai Vivo Y100. Menurut gue itu. Seri Y kan memang terkenal mungkin dengan spek yang memadai gitu ya untuk harga mungkin bisa dibilang karena Vivo sering main di mid range ini Ya. termasuk spek yang oke untuk entry termasuk juga harganya juga untuk seri Y ini. Nah, kalau harganya sendiri untuk seri Y ini dia ada terbagi dua, ada yang 128 GB dengan 256, kalau 128 itu sekitar 3,39, jadi 3,4 Hampir lah ya, 3,4 lah. 3,4 ya. Kalau Iya. yang 256 itu bisa di 3,699, jadi 3,7. Untuk Bayangin aja itu kan, ya dengan 256 yang kalau gue pakai handphone dengan kapasitas gitu 2 tahun, 3 tahun nggak habis-habis tuh, tanpa terlalu harus menghapus-hapus ya kan. tapi Ya, nggak terbatas itu juga, sebenarnya memori juga masih bisa ditambah juga Bisa. dengan external memory ya. external dengan memory. slot di Nah situ. itu Y100. Nah kalau Ini feel-nya sendiri gimana kalau pakai ya? Nah, kalau saya sih ini agak sedikit berat ya untuk ukuran sebuah handphone, tetapi udah feel untuk dipegangnya berat kan lebih enak Tim. Ya. Jadi ingat punya handphone gitu. Tapi kalau Daripada selfie susah, kalau selfie jauh Oh, gitu kan iya, iya. berat gitu. Karena harus megangnya atau gimana ya. Iya. Iya. Kan bisa minta tolong. Iya. Bukan, Mungkin kan dulu ada tongsis. bawa temen. Iya, ini pakai pertolongan teman-teman. Memang kita suka lamain pembahasan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dari pemirsa. Oke, Tolong bro, tolong bro. Tolong, bro. Tolong sis. Gitu loh. coba. Jadi kalau feel-nya sendiri, kalau gue sih ngerasanya ya, ini seperti feel-nya tuh seperti semi kulit Ya, gitu. ini anti noda. Tipis, ini anti noda, bagusnya itu, jadi kalau dipegang-pegang pun dia tidak akan berbekas, beda sama yang kalau belakangnya itu lebih terbuat dari apa, steel atau Iya. yang lain-lain yang meninggalkan bekas. Iya. Kalau secara tampilan sih, coba kita nyalain ya. Tuh, jadi Oke emang banget ini. tampilannya sih udah oke banget sih. Kameranya gimana sih? Foto dulu, kita foto dulu. Boleh. Coba saya foto Mas Bayu ya. Oke. Ayo. Gaya sedikit. Senyum lebih lebar lagi, senyum lebih lebar lagi. Oke. Oke, itu untuk Y100-nya. Dan kalau untuk Y100 4G ini sebenarnya kameranya itu sudah, kamera belakang ya, kamera utama sudah mencapai 50 megapiksel sebenarnya. 50 megapiksel. Ada kamera bokeh 2 megapiksel juga dan ada sensor flicker yang menjadi tambahan di bagian belakangnya. Kalau untuk kamera depannya, kamera selfie-nya itu 8 megapiksel. Tadi kalau kita zoom in, coba kita kasih lihat. Zoom in itu kira-kira pecah nggak dia? Ini kalau udah ini Waduh. digitalnya oke. Iya, ya kan? Itu yang belakang ya? Iya. Yang depan Itu yang 50 megapiksel. Ini yang 8 megapiksel. betul. Yang 8 Kelihatan apalagi sih ya, agak berbeda tapi agak cukup sedikit lah. berbeda tapi detailnya tetap bagus. Iya, iya.
Apa kan kita nggak sering-sering zoomin muka sendiri juga kan? Nggak perlu. Iya. Nah nggak tahu. Mungkin mereka punya kebiasaan kalau cewek gitu kan ya, ngelihatnya seperti apa kalau Aku saya gimana kan tadi enggak. gitu ya? Iya, tapi auto ganteng, auto oke. lebih cantik udah pasti pakai kamera-kamera dari gadget-gadgetnya Vivo. Dan untuk handphonenya sendiri memiliki rating IP54 yang tahan percikan air tapi jangan dibawa mandi. Iya. Oke, kalau itu nggak cukup untuk Anda di Y100, kita beralih ke V30. V30 ini seperti tadi dibilang ini adalah salah satu keluaran kebanggaannya Vivo, yang ada juga seri V-nya. Ini pakai layar AMOLED-nya yang curve sama juga seperti yang sebelumnya. Jadi tampilannya tuh memang udah lebih mewah gitu ya. Iya, ya memang harganya juga beda. Harganya beda. Kalau sepintas dilihat dari bentuknya, mungkin kalau gangguan dalam tanda kutip pada layarnya cuma pada kamera depan ini aja. Ya. Ada lubang kecil untuk kamera di sini. Sisanya sih kalau Full, saya bisa bilang sudah sih, bisa iya. Dan ini kalau kita FPS-nya sudah kelihatan sekali sih, halus. Perubahan pada gambarnya itu halus banget. Jadi pergerakan FPS-nya itu kelihatan sekali bahwa itu sudah bagus, sudah halus, sudah cepat. Untuk handphone ini sendiri, kalau kita lihat dari luarnya lagi, bentuk kameranya sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Betul. Dan Kalau ini unik sih. Iya, kalau itu kan dia jangan lupa nih di bawahnya ini ada Oh, lampu Aura Light. Aura Light yang akan membantu kalau kalian melakukan pemotretan di situasi yang gelap atau kurang cahaya, itu sangat bisa membantu. Dan ini catatannya ini adalah Bisa Vivo yang V30-nya. Ada 3 varian sebenarnya. Iya. Ada V30 yang E, yang mungkin sedikit di bawah V30. Lalu kalau mau lebih serius lagi, ada V30 yang Pro. Yang di atasnya ini lagi, yang dengan beberapa upgrade termasuk dari Jadi kamera. kalau di tingkatan V30e, V30, V30 Pro yang Gitu. kita sedang saksikan dan kita pegang ini, saya sama tim ini lagi pegang V30 saja. Bentuknya mirip-mirip sih, sama aja sebenarnya bentuknya. Bentuknya mirip. Aura Light juga ada, jadi Vivo kasih Aura. Ya kasih Aura Light ya, kok saya mau bilang Aura kasih Aura Light, Vivo kasih Aura Light di sini. Jadi kalau kita mau nyalakan Aura handphone ini, Kita masuk ke mode kamera, masuk ke portrait. pilih portrait, nyalakan. Tada, tuh Dan nyala ini bisa jadi. diatur, dan untuk terang gelapnya bisa diatur. Tuh. Bahkan ini sebenarnya kalau ini kita balik dulu ya. Sebenarnya ini kalau mau dipakaikan efek pun sudah bisa. Coba kita Udah berikan banyak sekali efek tuh. efeknya. Tuh, Efek macam-macam. segar. Ini seperti di taman. Tuh. Aduh, oke. seperti di Taman Eden. Jadi langsung ada foreground bunga-bunga dan ada tambahan pohon-pohon. tulisan. Ada pop art Wah. buat yang mau lebih edgy tampilannya. Jadi ada berbagai filter yang juga bisa langsung dipakai. Sementara kalau di belakang ya tentu saja kayak tadi ya, aura lainnya nyala. Jadi kalaupun mau pakai efek akan lebih mendramatisir fotonya. 1, 2, 3. Oke, itu aura lightnya. Kalau untuk kamera sendiri, khusus yang V30 kameranya 2. Kameranya 2. Tuh, tapi kalau yang V30 Pro ada tambahan kamera yang signifikan. Iya. Kalau kita mau bandingkan dengan Y100, tentu dia akan sangat signifikan ketika kita menikmati hasil fotonya ya. Iya. Karena sudah banyak filternya dan lain-lain. Betul. Selain memang lensanya juga lebih spesifik, lebih bagus lagi. V30e maupun V30. Ini kita mau coba untuk ini ya, stabilizer dari handphone ini ya. Karena ini katanya Bisa juga handphone yang mode cocok, video juga kan? cocok untuk mereka yang mau mulai ngevlog juga gitu. Jadi ini bisa modal kameranya dengan pakai ini. Iya. Termasuk kalau mau ngevlog di luar, mungkin ini saya pakai stabilizer, saya setel ke stabilizernya coba yang ada standar, ada mati, ada ultra. Oke. Saya coba yang ultra ya. Artinya Kalau tangan goncangannya saya akan sangat sedikit Kalau sekali. tangan saya ini getarannya segini lah ya. Kita coba saya rekam. Kira-kira Ya. gambarnya akan jadi apa nih kalau begini? Kecuali saya ikut bergetar ya. Jangan gitu dong. Nanti ya pasti bergetar kalau subjeknya bergetar. Oke, coba. Tadi saya Hasilnya rekam, nanti akan hasilnya kita lihat. seperti ini. Itu udah getar banget loh tangan gitu. Nah, karena mendekat menjauh jadi agak terasa perpindahan ini ya. Jadi tapi kelihatan stabilizernya itu bekerja. Ya. Ini dalam kondisi sangat bergetar. Jadi ini oke lah kalau untuk dipakai di luar untuk pengambilan gambar yang agak bergetar. Nah, kalau dari
Bodinya sendiri, kalau saya sih rasanya agak licin ya. Ini memang kalau tadi dibilang ungu tapi polos, kalau ini memang kelihatan ada coraknya. Kelihatan nggak tuh? Kalau ada coraknya itu. Jadi ada apa namanya nih ya? Ya, Ada corak, ada pattern. jadi nggak polos, betul. murni warna ungu gitu, tapi dia ada patternnya. Yang mempermanis Ya. dari tampilan handphone itu sendiri gitu. Jadi Kalau saya membandingkan menggenggam Y100 dengan V30 ini, bedanya itu ini lebih ringan gitu. lebih ringan. Ringan banget gitu. Dibanding Y100. Ya, jadi mungkin kalau saya sih secara pribadi memang lebih suka yang agak ringan dan tipis seperti ini dibanding yang Y100 ya. Gitu ya? Walaupun ini lebih mantap. Ini ringan sih, tapi kalau Ini pegangan lebih mantap. mantap sih. Ya. Ini lebih mantap sih, kalau menurut saya ya. Cuma mungkin kalau menginginkan spek yang lebih tinggi ya mau tidak mau harus Mau ke nggak sini mau ya. untuk Nggak kamera bisa. terutama. Betul, jadi harus Kalau saya mau kasih bayangan juga buat kalian yang suka main game, Y100 V30 sudah sangat mumpuni. yes. Ini full screen, begitu kita memainkan game apapun kesukaan kalian, ini enak banget juga buat main. Dan jangan lupa, mau baik Y100 maupun V30 atau seri V30 ini, audionya juga udah bagus. Jadi main game pilih manapun sesuai dengan budget kalian juga oke buat Vivo. Nah, jadi dari dua seri Vivo yang saya pegang, seri Y100 dan yang dipegang Timi V30, dua-duanya sih mumpuni kalau dari sisi kamera dan video udah sama-sama oke, walaupun harganya berbeda cukup lumayan, cukup jauh. Bisa Apalagi kalau bilang. beli yang Pro. Apalagi kalau beli yang Pro. Jadi ini cocoknya buat siapa? Mungkin kalau suka ungu ya. Kan ada pilihan warna juga, Benar. nggak semuanya ungu. Tapi kan itu nggak ada ungunya nggak kayak gini gitu kan. Jadi ini memang kelihatannya lebih vibrantnya di warna ya. Lebih Makanya vibrant, mungkin mereka betul. mengincar seperti tadi dibilang Iya. Bayu, buat yang punya mungkin anak-anak muda. Anak muda, ya kan? lebih senang. perempuan karena memang dia agak lebih berat. Timi lebih seneng yang berat, kalau saya sih lebih suka karena Ya, hidup dan berat. handle-nya itu lebih ringan karena hidup juga udah lebih berat Masa handphonenya kawan-kawan. mau berat-berat gitu. Iya, gitu. Tapi kalau suka ini dengan warnanya dan segala macam, dia Iya. agak sedikit berat. Y100 buat anak muda ini sudah mumpuni dari Iya. sisi budget ya. Iya. Jangan kasih anak-anak kita handphone yang mahal-mahal dulu, kasihan orang tuanya, kasihan kitanya. Iya, mending buat anak. Lu sekolah juga gitu kalau ya. nanti anak lu Iya, minta iya. handphone, kasih dulu yang ini Vivo-nya Iya, ya. iya, iya. Ya nggak? Jangan langsung ke V gitu ya. Jangan. Kasih dulu yang G ya. Itu Oke. menurut kita. Tapi cukup lah sebenarnya Cukup. kalau tujuannya untuk selfie, untuk main Banget. game juga sudah cukup juga. Banget. Kalau memang memori kurang bisa ditambahkan juga. Betul. Dan ya tampilannya juga oke gitu Iya. ya. Dan secara layar juga oke. Tadi kita pakai, kita coba. Iya. Oke kok, cukup lah. Betul. Apalagi untuk budget segitu. Tapi kalau itu belum cukup untuk Anda, mungkin memang sudah bisa naik ke V30 V30. dengan kemampuan yang lebih dari sisi processingnya dan juga kameranya. Tadi kita lihat dari layarnya AMOLED-nya juga sudah berbeda, lebih halus pergerakan di dalam layar dari V30 ini. Juga untuk fotonya sudah 50 megapiksel 4K, kalau itu Iya. 4G. Ini 4G. Ini 4K. Betul. Nggak ada Dan- hubungannya 4K sama 4G sebenarnya. Nggak tapi apa-apa, tapi kan huruf G sama K udah beda. Iya betul. Jadi kualitas pengambilan videonya sudah lebih bagus. Beda huruf cuma berapa abjad aja udah beda Udah harga beda. dia. Udah beda bahasa juga. Tapi Buat saya dia Iya. tuh lebih mewah gitu. Ya pasti. Dan Versi saya. kalau Anda mau mulai lebih serius pengambilan gambar, ya mungkin sudah saatnya beralih ke yang V30 ini atau V30 ini karena stabilizernya sudah lebih bagus, gambarnya juga sudah lebih tajam, dan juga 4K tadi itu juga membantu. Dan kalau untuk konten kreator juga ada banyak opsi-opsi misalnya di filter dan lain-lain yang sudah bisa secara otomatis membuat foto maupun video yang diambil itu sudah secara langsung seperti dikoreksi atau sudah dimodifikasi dengan filter yang bawaannya dia. Jadi itu ini membantu. dua seri dengan dua kelebihan masing-masing dan sedikit kekurangan hanya karena ada beberapa hal di V30 yang dibandingkan dengan seri Y100. Iya. Tapi itu sama-sama mumpuni semua prosesornya dan juga jangan lupa nih terakhir sebagai penutup, ngecharge-nya sama-sama cepat. Iya. Vivo. Iya, Nih. Vivo tuh memang cepet ngecharge-nya nggak sampai 1 jam dia bisa Nggak sampai. sudah sampai full ya, hampir Ya, full. flash charge 15 menit itu udah hampir 50% Yes. pengalaman
kita nyobain ini. Jadi yang mana yang cocok untuk Anda, sesuaikan juga dengan budget. Budget. Oke, thank you sudah menyaksikan FOMOTech. Lain kali kita akan review-review lagi teknologi lainnya sebelum ketinggalan, karena kalau ketinggalan ya nggak FOMO dong. Nggak FOMO, kemana aja kalian. Kemana aja. Subscribe, like, share, dan ikutin terus review-review kita selanjutnya. Oke, Sampai see you. ketemu. Selfie dulu, selfie. Selfie lagi, mumpung ada Vivo. Jangan. Lah Fotoin kenapa? Biar ada auranya. Oh iya. Fotoin. Oke. Tuh, auranya. Wah, oke.